Antara untung dan buntung, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 30 tingkat dengan syarat. Situasi terjebaknya Timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2023 nyatanya bisa menciptakan keuntungan sekaligus kerugian. Grup neraka Piala Asia 2023 dipandang menjadi keuntungan Timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Kesempatan bertemu lawan tim raksasa membuat Timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak, ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking Timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut. Sebaliknya, grup neraka Piala Asia 2023 juga memungkinkan tim besutan Sintayong babak belur di babak penyisihan grup. Langkah Timnas Indonesia rawan terhenti pada fase grup jika tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia mendatang. Setelah hampir 16 tahun absen, Timnas Indonesia berkompetisi melawan tim-tim terbaik Asia. Namun kembalinya Timnas Indonesia di Piala Asia nyatanya tidak sepenuhnya disambut dengan rasa sukacita. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia terjebak di grup yang relatif sulit dan cenderung bisa dikatakan grup neraka. Berdasarkan drawing, Timnas Indonesia yang menempati pos keempat masuk grup D. Di grup tersebut, Timnas Indonesia harus bertemu lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat kekuatan dan ranking FIFA yang dimiliki ketiga negara tersebut, Timnas Indonesia jelas kalah jauh. Fakta tersebut seakan menjadi tantangan sekaligus ujian bagi Timnas Indonesia apakah bisa mengimbangi lawan-lawannya di Piala Asia nantinya. Sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pembaruan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam peringkat FIFA. Timnas Indonesia resmi turun peringkat di ranking FIFA November 2023, gagal wujudkan misi PSSI. Timnas Indonesia resmi turun peringkat di ranking FIFA. Kepastian itu didapat setelah Federasi Sepak Bola Dunia mengeluarkan perhitungan ranking secara resmi untuk November 2023. Skuad Garuda turun satu posisi dari peringkat 145 ke 146 dunia karena kehilangan 5,81 poin di ranking FIFA. Penyebab skuad asuhan Shin Tae-yong kehilangan 81 poin imbas hasil buruk di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni tumbang dari Irak dan imbang kontra Filipina. Timnas Indonesia bisa memperbaiki ranking FIFA mereka asalkan tampil mengejutkan di Piala Asia 2023, di mana Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Sebelumnya Timnas Indonesia ditargetkan masuk ranking 100 besar FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas Indonesia bisa masuk ke ranking 100 FIFA. Saat ini Indonesia berada di ranking 145 FIFA. Kemajuan ini cukup pesat karena tahun lalu Indonesia masih ada di posisi 152 FIFA. Menariknya, PSSI masih melihat Indonesia berpotensi menembus 100 besar FIFA. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa rencana terdekat mereka adalah bisa menembus 100 besar ranking FIFA. Target ini masuk dalam rencana jangka pendek yang mereka bangun saat ini. Demi melaksanakan misi itu, pembinaan pemain usia muda jadi utama. Pemain muda potensial ini merupakan masa depan skuad Garuda. Hal ini jadi fokus utama dari program PSSI saat ini. Selanjutnya, Piala Dunia U17 akan jadi misi jangka panjang Indonesia. Erick mengincar timnas U17 Indonesia bisa lolos dari babak kualifikasi. Tentunya untuk mencapai titik tersebut perlu ada persiapan yang matang terutama soal pembinaan pemain. Namun target ini akan mereka kejar meski membutuhkan waktu yang tidak singkat. Bukan main jika PSSI terlambat, pemain keturunan ini bisa diangkut timnas Swiss. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang sekarang berada di Swiss.
Dia adalah Chow Yun Damanik, pemain berusia 16 tahun, keturunan Indonesia Swiss Togo. Chow Yun Damanik diketahui sedang berkarir bersama Akademi Football Club Lausanne U17, dia berposisi sebagai gelandang serang. Memiliki darah keturunan Indonesia, membuat Chow Yun Damanik sempat dipanggil PSSI ke Timnas Indonesia U17. PSSI memanggil Chow Yun Damanik sebagai persiapan Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17. Namun sayangnya Chow terkendala urusan administrasi, dia tak dapat memperkuat Timnas U17 lantaran tidak memiliki paspor Indonesia. Alhasil PSSI tidak mendaftarkan Chow dan pemain keturunan tersebut juga harus diproses soal status kewarganegaraannya terlebih dahulu jika ingin membela Indonesia. Apalagi kabar mengejutkannya adalah Chow disebut diminati Timnas Swiss. Jika PSSI terlambat, bukan berarti sang pemain keturunan gagal memakai seragam merah putih. Hal itu disampaikan langsung oleh ex-Chow PSSI Arya Sinulinga. Bahkan Arya berharap Chow tidak diambil oleh Timnas Swiss.